Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Nur Safitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik pada dosen pengampuku Dr. Evi Camala, SPD MPD. Saya akan menceritakan cerita asal-usul Kediri dan Sungai Brantas. Pada zaman dahulu, di Kediri ada sebuah kerajaan besar, Kerajaan Medang namanya. Rajanya bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berasal dari Pulau Bali. Ia adalah seorang putra dari Kerajaan Bali. Ia menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, ia ingin menjadi pertapa. Tahta Kerajaan Medang akan diserahkan pada putri permaisurinya yang hanya seorang saja. Ia putri yang sangat cantik jelita, namanya Dyah Sangramwijaya. Dyah Sangramwijaya menolak keinginan ayahandanya. Ia tidak punya keinginan menjadi raja. Yang menjadi keinginan Dyah Sangramwijaya adalah menjadi seorang pertapa. Ia lalu meminta restu pada ayahandanya menjadi pertapa di Goa Selomangleng yang ada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Prabu Airlangga lalu berkeinginan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya yang berasal dari Selir, istri tidak resmi. Kebetulan sekali ia memiliki dua putra dari Selir. Kedua putranya bernama Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Prabu kebingungan untuk memilih salah satu yang akan diberi tahta kerajaan Medang. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Ia menyuruh Empu Barada untuk pergi ke Bali. Empu Barada disuruh meminta tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali untuk salah satu putranya. Namun, tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Bali sudah diberikan kepada adik Prabu Airlangga. Tahta milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali sudah diberikan kepada adik Prabu Airlangga yang bernama Anak Wungsu. Lapor Empu Barada setibanya di Pulau Bali. Tak apa-apa, Bapak Empu. Terima kasih Bapak Empu sudah melaksanakan apa yang kusuruh. Sekarang bantu aku membagi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku, Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Baiklah Baginda Raja, bagaimana kalau hamba yang membagi kerajaan Medang ini menjadi dua bagian yang sama-sama besarnya? Itu lebih baik Bapak Empu, tapi bagaimana caranya Bapak Empu membagi kerajaan ini menjadi dua bagian yang sama-sama besar? Serahkan semuanya kepada hamba Baginda Raja, hamba yang akan mengaturnya. Baiklah Bapak Empu, kuserahkan semua persoalan ini kepada Anda. Keesokan harinya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi, teko dari tanah liat, yang berisi air. Dari angkasa, ia tumpahkan air kendi itu sambil terbang melintas persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air tersebut dari kendi langsung berubah menjadi sungai. Sungai itu semakin besar dan airnya deras. Sungai itu sekarang bernama Sungai Brantas. Kerajaan Medang pun sekarang terbagi menjadi dua bagian. Batasannya adalah ciptaan Empu Barada. Prabu Airlangga pun menyerahkan dua bagian dari kerajaan Medang itu kepada Raden Jayangrana dan Raden Jayanagara. Bagian kerajaan Medang sebelah timur sungai aku serahkan kepada putraku, Raden Jayengrana. Kerajaan itu aku beri nama Kerajaan Jenggala.
Sedangkan bagian barat sungai aku serahkan kepada putraku, Raden Jayanagara. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Kadiri, sekarang menjadi kota Kediri. Titah Prabu Airlangga. Kini tentramlah hati Prabu Airlangga. Ia datang tenang pergi dari kerajaan Medang sebelum terbelah untuk menjadi seorang pertapa. Prabu Airlangga menjadi pertapa di Pocangan. Ia mengganti nama menjadi Maharesi Gentayu. Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Airlangga dimakamkan di lereng Gunung Pananggungan di sebelah timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.